Kidpreneur Program. Malaysia biggest kidpreneur program. Kidpreneur? Oh my. Hi everyone, welcome back to my channel and this is About Subscribe. Masya Allah. Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us. And today I'm not alone, I bring you the most beautiful one, Floral Princess 2026. I'm Dika. Hello. Masya Allah. Kuala Lumpur Eco Park. Wow. Also I bring you with me. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Mistika, Rinsa nggak usah sedih-sedih ya. Hari ini aku akan membuat kalian bahagia dengan sebuah video yang akan kita reaksikan. I know that you guys love competition, right? Apalagi yang melakukan ini ada anak murid-murid akan melakukan kompetisi, tapi mungkin kompetisinya tidak sesuatu yang biasa kita tengok di Indonesia. Ini adalah national competition yang dibiayai oleh sebuah produk swasta, tapi produk swasta itu juga merasa oke, saya juga bertanggung jawab untuk mencerdaskan anak-anak bangsa yang ada di sini. Seperti itu loh, Mister. Dan inilah dari Good Day. Good Day di Indonesia tuh apa? Kopi. Kopi. Kalau di Malaysia Good Day apa, guys? Susu anak-anak. Good Day Kickstart Malaysia. Kickstart Malaysia. Seperti apakah lombanya, everyone? Here we go. 1, 2, 3. Charging forward with Good Day Charge. Oh, susu. Enriching nutrients of Multi-Pro. I am the athlete of today. Susu remaja. RM70.000. Sport. Good Day Kickstart, Malaysia's biggest kidpreneur program. Malaysia biggest kidpreneur program. Kidpreneur? Oh my. Apa ini maksudnya? Wah. And it's 2.0. It's the second Two edition. of it's season 2. By Good Day, kalau kemarin kita lihat ada lomba dari Malaysia, tapi masih ada Kementerian Pendidikan Malaysia. Oke, make sense. Tapi ini hanya Good Day yang bikin. It's a private company. It's a private company juga mau contribute RM70.000, Mister. Itu duit loh. Di convert ke rupiah, Allah Akbar, bisa beli apa? 28 juta. RM70.000. Oke, lanjut. Biggest kidpreneur program in Malaysia. Kidpreneur iki opo, Mister, menurut kamu? Ya kid entrepreneur. Ya, mencetak seorang pengusaha pebisnis. Tapi di usia dini. Yes. Ya kid. Kid ya, coba kita tengok everyone. Welcome, finalist number Elsa 19. Koh. Elsa Koh Wen-Ching. Welcome on stage. Look at the smile and confidence. Good afternoon, judges. Imagine enjoying your favorite ice cream on a hot day, but it melts too Oh, ada fast juriknya. and gets all messy and sticky. Wouldn't it be great if you could stop that? That's where my idea comes in. Introducing Forever Frozen. It's a special cone holder that keeps your ice cream cold and stops it from melting too quickly. Forever Frozen fits any ice cream cone, and it's made from safe, food-grade plastic. It keeps your ice cream Terbaik. cold with our special cooling gel, which is sealed in the holder. We have made the holder this shape to catch any drip. For year 1, we'll start by selling online. Wow. Ada Year one. Ada program sellingnya juga. So it's real. It's not just it's nggak end up as a planning aja ternyata, tapi memang ada kenyataannya. And work with Malaysian ice cream brands. Wow. For year 3, we'll work with international Oh, ini ice cream plannya ya, brands. Mister? For Masih year plannya. 5, we'll create our very own Forever Frozen shops. We would also love to collaborate with Good Day to create our very own seasonal yummy ice cream flavor. So next time you enjoy a sunny day with ice cream, remember Forever Frozen. Terbaik. Oh my god, ada Whenever I try to interviewnya eat juga. the ice cream, it would melt so quickly. And sometimes it would even drip on my shirt too. True. So I wanted to create an ice cream holder that would keep your ice cream cool. How do you make the holder? I drew out the prototype by myself, and my father helped 3D print this prototype. Wow.
one. If you win this competition, what would be the first thing you do? The money. I would use the money to invest in better cooling gel technology. Oh my Baik. Some funds into the marketing. Thank you, Elsa, for the wonderful. My God. Judges. Rising Star Awards goes to Elsa Ko Wen-Ching from She won! Rising Star! Yay! 3.000 Let ringgit, us guys. welcome the second finalist. That was Abhisha, China, and now Apishi, Indian Perempuan students. Satya Open Kukai. for everyone. Round of applause. Look at the Children with confidence. autism often face sensory overload and anxiety. To help, parents or caretakers frequently give them phones or tablets. While this may provide short-term relief, without proper guidance, these children may end up watching harmful content. Our mission at Sensory Calm is to create a supportive tool to help them healthily manage sensory overload and anxiety. Sensory Calm is a mobile app Sensory designed Calm. specifically for children with autism. As you can see on the screen, this is our prototype, or you can see on the tablet. You can use the features such as calming visuals, soothing sounds, and interactive activities. As you can see, key features include structured activities and customizable content based on individual needs. It uses calming colors and soothing sounds to help children feel relaxed. I will collaborate with autism therapists to ensure the app is effective. What are you going to do to take this forward? So I will start by adding more features, activities, and languages. I will also apply coding so that I can have more sophisticated features in my app. Did you manage to test it with anyone who, has autism? I did in fact test it with one of my nieces who has autism. What I expected is for them to leave the device and Yeah. run away. Instead, he was more focused on the features of the app using the calming visuals and soothing sounds. Thank you, Kavisha. Congratulations for coming. For Good Day Kisah 2.0, the best presenter goes to The best Kavisha, presenter. Apishi, anak perempuan Satya Kukai Seremban. from SK Puji Seremban. Sekolah kebangsaan. Putri Seremban. 3.000 ringgit, Our guys. next contestant is Fatima Bashira. Bashira. Her business idea is to build a recovery app for people who have had a stroke. Oh. Let's see how she does. Stroke is Malaysia's third leading cause of death. So, I have the relevant Aduh, application gayanya. to help I can feel the patients nervous. stimulate their brain through certain brain exercises. How will I sustain my business? I will keep on adding things to my application, and also I will make a new app for motor skill healing using Metaverse. Dear respected judges, I plead you, join me in revolutionizing stroke eradication and giving hope to thousands of stroke survivors through the power of technology with stroke rehab. If you get the 20,000 ringgit over here to become the champion, right? What will you be doing immediately with the 20,000? I need things such as phones and tabs to start testing my app in my hospitals God. and rehabilitation centers for the doctor and the patient to use. Fatima Bashira binti Subhanallah. Oh, first prize. 20.000 ringgit. child should be given an opportunity to voice out more, and then you will see their creative side coming out. Wow. Congratulations, Fatima. Oh my god, happy parents. Wow. My God, oh Mister, Nggak gak nyangka banget loh. Tapi aku benar-benar terkesima tadi dengan ucapan ayahnya. Siapa ayahnya? Iya, bukan? ayahnya Kalau misalnya, sepertinya. Anak kecil itu juga ternyata memang harus diberikan kesempatan. Yes. Bayangin loh, anak kecil bisa mikirin soal stroke, Yes, autism. dan dia bisa menciptakan aplikasi, Yes, ya kan? betul. Aku tuh nggak kebayang aja. Biasanya anak kecil apa sih mikirnya game, bla bla mungkin kayak bla, tadi ya, ice something, cream ya cone itu kan? masih relate banget dengan dia sebagai Yes. anak kecil. Kemudian dia invest something yang mungkin dia oke, aku punya masalah nih ketika aku makan ice cream, kenapa ya tanganku basah, kenapa jatuh. meleleh, jatuh itu terus dia invent itu kan Yes. it's relate ke fenomena anak kecil. Iya. Tapi ketika anak kecil sudah ngomong ke Tentang autism, kemudian stroke, itu kayak penyakit yang what? beneran. Mereka juga mau mengetes alat yang dia bikin itu di rumah sakit. It's not something for jokes. It's serious gitu, like oh my god. And
pemerintah Malaysia, ini bukan pemerintah Malaysia, sorry, pihak swasta Malaysia itu membaca bahwasanya anak-anak Malaysia tuh kalau diberikan kesempatan tuh biasa seperti ini loh, dan bisa kontribusi juga ternyata untuk mereka juga untuk kehidupan berbangsa dan bernegara mereka gitu. Aduh ya, Ya makin Allah. aku tuh ngerasa kayak makin optimis banget nih Malaysia karena banyak sekali para inventor muda. Setelah kemarin ya yang kita reaksikan tentang sebuah acara TV, Yes, ya, yeah. sampai season 2. Dan Betul. sekarang akhirnya Good Day nggak mau kalah juga. Yes. Akhirnya dia membuat sebuah acara di mana Betul. di sini untuk kids dan ternyata idenya luar biasa. Ya Allah. Oh my god. Malaysia sudah nggak makin maju khawatir nggak ya, sih jadinya? nggak khawatir ke depan negaranya dipimpin oleh orang-orang seperti apa. Makin anak-anak maju banget nggak punya sih jadinya? the best semua. Gimana Mr. Raji, say Kalau something? saya sih melihatnya bahwa pihak swasta ini bukan menyediakan platform kemudian anak-anak Malaysia jadi begitu gitu. Tapi ini adalah kesensitifkannya pihak swasta, kepekaan pihak swasta melihat kultur yang sudah ada di Malaysia sejak lama. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena once we went to Malaysia during Ramadan month, itu Mistika, bazar Ramadan itu dari ujung ke ujung puluhan kilometer, enggak puluhan kilometer sih, lebih dari 1 Iya, kilometer betul, ya. betul. Itu mencerminkan bahwa budaya berdagang, berjualan, berinovasi melalui kuliner itu adalah budaya yang sudah mengakar di warga Betul. negara Malaysia. Betul. Itu dijawab pula oleh Good Day ini. Yes. Sepertinya kita bisa deh breakdown ke usia yang lebih Kecil lagi gitu. Kayaknya kok mahasiswa-mahasiswa juga mulai banyak nih yang berdaya, mulai banyak yang empowered untuk jadi seller atau jadi entrepreneur gitu. Siapa tahu? Siapa tahu yang lebih muda ada juga gitu. Dan kita tahu kan bahwa ada seperti hari bisnis gitu di Malaysia ya, kalau nggak salah kita pernah kan lihat itu juga kan. betul. Di mana Business day-nya mungkin ya. Iya kan, di mana anak-anak Selling tuh day. belajar untuk berjualan, Betul. kemudian apa yang mereka buat kemudian buat bersama orang tua mereka terus kemudian Betul. dijual. Nah, hal-hal seperti itu dijawablah oleh Good Day ini sebagai mitra pemerintah, Betul. pihak swasta mitra pemerintah untuk memberdayakan anak-anak yang lebih muda lagi dibanding mahasiswa-mahasiswa Wow. gitu. Jadi sebenarnya ini adalah masyarakat gitu ya, elemen masyarakat, private company kan juga salah satu elemen masyarakat yang berusaha untuk menjadi sangat peka terhadap potensi yang Iya. anak-anak muda mereka punya Betul, gitu. betul. Jadi dan pemerintahnya tidak merasa tersaingi gitu. It's not about competition. Yes, maksud aku tuh it's not about competition ini, tapi luar biasa juga ini kan ketika kita ngomong private company berarti kan mereka duit mereka sendiri juga yang mereka harus bagi kepada pemenang-pemenang ini gitu. Jadi mereka niat gitu, ada keinginan juga, ada sumbangsi juga untuk ikut mencerdaskan anak bangsa gitu loh. Itu kan amazing. It's not like a profit oriented aja gitu, tapi also improving and developing oriented juga ada di benak para swasta-swasta Malaysia. Betul. Dan Gitu. kompetisi sejenis ini kan sangat jarang ya ditemui ya. Iya. It's very not difficult but it's very rare to find. Iya kan, gitu. karena kita kan biasanya- spending money kan mereka. Betul, karena kan biasanya lomba-lomba kompetisi untuk anak-anak seusia ini kan nyanyi, modeling, fashion show gitu. Sesuatu yang performatif lah gitu. Iya, sesuatu yang anak-anak banget Betul, jarang gitu kan. sekali ada kompetisi melibatkan anak-anak di usia itu yang mengandalkan critical thinking mereka, kemudian kegelisahan mereka terhadap fenomena-fenomena yang mereka temukan di sekitar mereka secara langsung gitu. Dan hal-hal seperti ini tuh yang membuat kita semua tuh yakin terhadap masa depan Malaysia. Dan masa depan Malaysia itu bukan untuk Malaysianya aja loh. Yes. Dampaknya tuh akan ke seluruh bangsa-bangsa yang bahkan terdekat dari negara Malaysia menurut saya. Asalkan negara tersebut terbuka untuk bekerja sama dan berkolaborasi. Ya. Terbuka untuk belajar juga gitu dari Malaysia gitu. Oke, seru banget sih Seru banget. Mister, Nah, lomba kira-kira ini. menurut kalian apakah lomba ini saat ini bisa diaplikasikan? Misalnya ada pihak swasta nih yang mau mendanai, kira-kira akan ada nggak penemuan baru yang bisa dihasilkan oleh orang anak-anak muda Indonesia? Bisa. Bisa dong. Bisa ya. Bisa, harus bisa. The thing is mungkin belum ada yang mau ya. Belum Belum ada sponsornya. Belum ada Mister. sponsor. bukan cuma itu tapi gini, ketika kita mengadakan ketika private company yang memiliki produk seperti ini menyelenggarakan sebuah acara, mereka juga memandang profit loh, Mister. Benar. Iya, Ya. demand ya, Promosi. Bukan demand, tapi Demand penonton promosi. gitu maksud aku. iya, exposure, betul. Iya, demand penonton. Mereka jadi, oh ini perusahaan produknya Good Day, peduli sama anak-anak, ngangkat tuh. menumbuhkan a good image gitu ya, good image building gitu. Jadi ada awareness gitu. Kita dukung deh, soalnya uang yang kita spend buat beli produk ini pasti untuk memajukan Iya, pendidikan Malaysia juga gitu. Jadi Ada cycle-nya. ada di situ. cycle-nya gitu. Nah, masalahnya
kalau acara ini dipertontonkan, ada nggak yang mau nonton? Ada yang mau nonton. Lagi-lagi kan demand media gitu-gitu. Ya, kalau misalnya untuk pengusaha sih mau-mau aja ya untuk mendanai, as long as memang ada engagement daripada viewernya juga tinggi gitu. Anak-anak kita tuh juga bisa kan. Gitu, tapi the thing is ya masih engagementnya belum ada. Karena lagi-lagi yang namanya kompetisi itu pasti dilihat, ditonton. Iya, mungkin kompetisi dangdut akademik lah. Nah, aku juga pengen ngomong tuh, kayaknya yang kompetisi nyanyi, yang nyanyinya cuma 5 menit dikomentarinnya setengah jam atau 1 jam tuh. Yang gitu-gitu tuh ditonton. Ya karena memang itu iklannya banyak kan, itu dia bisa survive itu kenapa? Karena iklannya banyak, karena engagementnya juga banyak gitu. Pokoknya acara 1 episode ngalah-ngalahin acara pembukaan Olimpiade. Betul, padahal cuma 1 episode ya. Wow, jadi kenapa bertahan sampai 7 kali? Iya. Karena ada yang nonton, bener. Karena ada yang nungguin gitu. Sama seperti channel kita About Sastra, ada yang nungguin gitu kan, engagementnya gitu kan. Ini aku yakin ya acara-acara begini ya. Ini kalau dipertontonkan di televisi Indonesia, ini dapat slotnya hari apa coba? Hari kerja sih. Biasanya nih, hari Minggu sore. Hari Minggu sore biasanya nih. Udah nggak ada yang nonton. Udah nggak ada yang nonton. Biasanya cuma pengen coba. Minggu sore kan orang-orang ya udah istirahat. Udah nggak lihat TV, TV. Ingat nggak dulu ada acara masak-masak, boleh nggak sih disebut acara masak-masak di Iya. Boleh disebut apa? Master Chef. Itu kan awal-awal ingat nggak sih? Itu Minggu sore. Itu Minggu sore karena cek ombak dulu. Ini oke nggak ditayangin di Minggu sore gitu-gitu. Jadi semuanya tuh dicek-cek dulu. Kayak gini-gini pasti ditayang karena di not prime time gitu. Tunggu dulu lah gitu, tunggu nanti, lihat nanti. Iya. Gitu. The thing is untuk zaman sekarang di TV Indonesia juga udah nggak ada tuh program-program yang untuk mengedukasi anak-anak gitu loh, misalnya kuis untuk anak-anak itu nggak ada. Apalagi untuk membuat sebuah kompetisi yang benar-benar anaknya harus berpikir keras, ada research, kemudian ada eksperimen, itu berat kan untuk penonton Indonesia. Karena sekarang yang lagi ditunggu-tunggu kan klarifikasi anak menelantarkan orang tua menelantarkan anak. Tapi dengan cerita ini akhirnya jadi kayak juga bisa membuka mata masyarakat kalau misalnya anak yang pintar itu bukan hanya sekedar misalnya tahu, misalnya bisa menghitung matematika, jago bahasa Inggris atau misalnya sains bla bla bla, tapi dengan inovasi seperti ini penerapan ke bentuk nyata gitu kan, wujud nyata. Daripada sebuah pemikiran tuh nggak hanya dipendam untuk dia sendiri, tapi dia juga mau berpikir untuk bagaimana menciptakan sebuah aplikasi atau kreasi yang benar-benar useful for everyone, dan itu dituangkan ke dalam sebuah produk. Gitu. Tapi ini aku agak hangat nih obrolannya nih. Oke, lanjut. Tapi Mistika, kalau tadi Mistika perhatikan, itu STEM itu semuanya embedded loh di mereka. 3D printing itu tuh ada loh tadi. Kemudian tadi dia merancang bangun buat sesuatu untuk autism dan stroke. Itu kan semua rancang bangun engineering gitu. Jadi sebenarnya anak-anak ini tuh juga seperti yang tadi Mistika sebutkan, it's not only public speaking, it's not only about how they master English, tapi STEM itu udah embedded di diri mereka gitu. Makanya tadi aku bilang kalau kamu cuma jago science, technology, engineering, and mathematics, but you cannot deliver it, you cannot lead people to trust you, to see you, to listen to what you are talking about, ya ilmu kamu akan disimpan oleh diri kamu sendiri kecuali kamu punya money untuk mendevelop research sehingga sangat bermanfaat atau sangat impactful gitu. Nah ini membuktikan sekali lagi orang-orang anak-anak Malaysia tuh complete package gitu loh, misalnya Mistika. Iya kan? Leadership-nya ada, public speaking-nya oke, bahasa Inggrisnya oke, tutur katanya juga oke. Tenang sekali ketika ditanya oleh judge gitu ya. Kemudian dia menceritakan, my dad helps me. It's a very honest. It's a very honest. Helps me to develop it by using 3D art printing. Kalau misalnya anak yang inginkan sebuah juara gitu, perfection gitu, I made it myself. I don't need any people, other people's help. Tapi dia mau masih sebutin my dad help me. Itu very honest gitu. Anak-anak kecil masih mau menjunjung nilai kejujuran untuk apa? Walaupun pada ini sebuah kompetisi gitu, seharusnya kan dia bisa ngomong ini semua kerjaan saya. Buat apa? Buat jadi nilainya tinggi. Kamu kan? Gitu dulu ya? Iya kan? Nah seperti itu kan dia aja, ini bilang aja ini buatan kamu. Kamu jangan gitu ya. Wow, terbaik sih. Jadi kalau kita nanti ngajarin anak-anak kita untuk jadi pintar science, engineering, teknologi, dan mathematics, harus juga pintar untuk mendeliver ilmunya.
Kita harus latih siswa-siswa kita, anak-anak kita di seluruh Indonesia untuk berani untuk mengungkapkan pendapat mereka. Pakai bahasa gitu. apa? Bahasa apa aja Portugis, gitu. ya. Bahasa apa aja ya? Nah, maksudnya bahasa yang bisa dipahami oleh banyak orang Iya, gitu. pokoknya Jangan mereka punya confidence untuk jangan mendeliver bahasa yang hanya dipahami oleh orang sebelah sono doang gitu, ya kan? Gitu. Tapi satu dunia harus bisa paham agar lebih bermakna dan bermanfaat seperti itu. Wow, terbaik. Kapan bisa ada seperti ini, Mister? Tanya Mistika kalau kapan-kapan gitu ada Mistika. Mistika bisa menjawab. Doakan saja. Kapan anak-anak kita ataupun kapan ada pihak swasta yang mau fokus seperti ini? Aku sih yakin pasti ada lah, Mister. Anak-anak kita ada, cuma memang belum terlihat aja. Anak-anaknya ada, anak-anak aja yang Mister Sastra adalah kapan nih ada pihak private swasta, company yang gini. pihak swasta yang mau berkorban untuk yang mau ikut mencerdaskan anak bangsa? Kapan? Aduh, kalau misalnya pihak swasta yang ingin ikut mencerdaskan anak bangsa sebenarnya banyak, Mister. Pihak swasta kayak misalnya memberikan bantuan-bantuan ke sekolah. Tapi kalau misalnya untuk seperti ini Kids Start memang belum ada. Tapi suatu saat mungkin dengan acara seperti ini bisa melebar kan ya ke Indonesia, siapa tahu ada gitu kan. Iya, tapi setuju tuh sama Mistika. Banyak sekali private company yang memberikan kontribusi dalam bentuk uang. Ya. Tapi masalahnya kita tuh selalu begitu. Iya, kasih duit. Kalau kayak gini kan di empower cara berpikirnya. Terus anak-anak banyak yang nonton. Ya ampun, bisa begitu ya. I want to be like him. I want to be like her. One day I should be there. Gitu-gitu kan Mistika. Tapi kalau nih uang, tapi upload di Instagram ya. Iya benar. Foto bareng-bareng ya sama keluarga kamu ya. Follow akun aku dulu ya. Gitu. Jadi orientasinya tuh hashtag aku ya, mention aku ya. Iya, gitu kan. it's too hard selling lah menurut aku gitu. Betul. Yes, betul. Hard selling. It's also part of promotion, tapi very soft promotion, soft selling gitu loh, nggak hard selling. Terbaik mereka punya ini intinya itu. Above all ininya mereka punya. Oke guys, menarik banget guys. La ilaha illallah. Panjang ternyata. Iya ya Allah. Ini pun sudah 2.0 loh, Malaysia biggest kidpreneur program ini. Berarti kan demand-nya oke, pemirsanya oke. Yes. And profitable juga kan berarti kan? Iya kan. Good day-nya juga gitu kan. Terbaik. Okay everyone, that's all from us. Hopefully you find this very good. If you find this very good, don't forget to thumbs up and also to new this channel, don't forget to like button and subscribe. Thank you so much from us in Indonesia. Malaysia boleh. Indonesia pasti bisa. Harus. Harus bisa. Ya kan? Bye everyone. Assalamualaikum.